konfirmasi terkait video yang viral kemarin di wilayah Randu Blatung, Kabupaten Blora. Kemarin itu kita dari Satuan Lalu Lintas Polres Blora itu melaksanakan kegiatan dalam rangka Operasi Zebra Candi tahun 2022. Kegiatan ini serentak seluruh Indonesia. Jadi Operasi Zebra mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 16 Oktober. Untuk sasaran kita punya 9 sasaran ini. Saya sebutkan apa? Ya. Kita punya 9 sasaran yang prioritas. Yang pertama, pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm SNI. Yang kedua, pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar apil. Yang ketiga, pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar rambu atau marka. Yang keempat, pengemudi kendaraan yang mengemudi kendaraan tidak wajar. Yang kelima, pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Terus yang keenam, berboncengan lebih dari 1 orang. Yang ketujuh, pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan safety belt. Yang kedelapan, pengemudi kendaraan bermotor yang melebihi batas maksimal kecepatan. Yang terakhir, pelanggaran overload atau tata cara bermuatan, termasuk ada tambahan yaitu knalpot brom yang kita lagi sebelum ini kita sudah melaksanakan berdasarkan laporan warga yang resah terkait knalpot brom yang beredar di wilayah Blora. Terkait kegiatan kemarin kami melaksanakan pembagian brosur atau pamflet seperti ini. Jadi seperti ini kita bagikan di jalan di depan tuh. Sekalian kita melihat kalau ada pelanggaran atau warga yang melintas menggunakan kendaraan kasat mata melanggar, kita selektif untuk mengecek overload misalkan, terus anak-anak di bawah umur yang menggunakan motor, nah itu terus ya kasat mata pelanggaran. Jadi kemarin itu kegiatan yang pertama itu. Setelah itu yang kedua, penindakan secara hunting system. Hunting system ini sesuai PP nomor 80 tahun 2012 pasal 14 itu kita melakukan penindakan yang kasat mata. Jadi anggota kami mobile di sekitaran sini tapi nggak jauh-jauh dari titik kumpul kami, mobile lihat pelanggaran kasat mata itu yang diarahkan ke lokasi titik kumpul kami. Di situ nanti diperiksa, kalau melanggar disitulah dilakukan penilangan. Yang berikut, penilangan anggota yang mobile juga ada yang penilangan dengan menggunakan headlamp. Jadi kamera yang di handheld yang program dari Korlantas maupun Polda Jawa Tengah yang menindak menggunakan itu. Itu untuk penindakan yang kami lakukan kemarin. Kenapa kami pilih Randu Blatung? Karena dari data-data kami, Randu Blatung itu daerah yang cukup banyak terjadi laka lantas. Laka lantas rata-rata dimulai dari pelanggaran lalu lintas. Ketika warga itu melanggar lalu lintas, disitulah banyak warga terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi Randu Blatung ini salah satu daerah yang banyak laka di Blora. Setelah itu kami ke sana, berangkat dari sini jam 9 pagi, sampai di sana jam 10, kurang lebih 1 jam. Kami persiapan dan kami melaksanakan kegiatan sampai jam 12, 2 jam. Terus 12 sampai jam 1 kita istirahat makan siang. Setelah istirahat makan siang, jam 12 kita lanjut lagi sampai jam 1 kita lanjut sampai jam 2. Jam 2 stop. Karena saya sampaikan kemarin kita sampai jam 2 aja. Terus kita akan balik karena masih ada kegiatan kami lagi di Blora. Jadi kami kegiatan di sana seperti itu. Yang disurati itu yang terkait video kan ada beberapa itu yang beredar, sudah saya lihat satu-satu. Saya lihat yang pertama ada penyampaian bahwa polisi nindak ke dalam gang. Sudah saya konfirmasi ke anggota saya bahwa
tidak ada penindakan sampai di gang. Tapi yang video yang di gang itu adalah anggota yang nyasar, jadi melintas karena di depan jalan utama itu di situ ada pertigaan yang ke Polsek sama ke jalan utama, nanti lurusnya ke Polsek gitu. Nah, di pertigaan situ ada kumpulan warga di situ kumpul, terus ya kayaknya lagi nunggu polisi. Anggota lewat itu sempat ditarik bajunya itu, tarik bajunya sini tuh ditarik sama warga. Akhirnya anggota terus jalan, cuman mau balik dia udah gak enak lagi lewat situ. Dia nyarilah jalur pintas untuk kembali ke jalur utama, tapi nggak melewati warga yang gerombol itu. Akhirnya dia masuklah ke lorong. Karena anggota kami bukan warga situ, jadi dia belum kuasai lah jalur di situ. Akhirnya dia ikut lorong itu terus buntu, terus mutar balik. Dia mutar balik nyari jalan keluar. Tapi dia usahakan nggak mau keluar lagi lewat jalan yang pertama dia masuk kan, nyari jalan lain. Nah pas nyari jalan lain kebetulan lewat kumpulan anak-anak sekolah di situ. Tapi mereka tuh hanya melintas, di situ mau cari jalan utama. Disitulah ada anak sekolah yang video, lalu wah pokoknya dipelintir lah kemana-mana. Begini nyari ke gang-gang. Itu terkait video yang pertama. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di yang narik itu ada video satu yang narik, ada saya lihat juga ditarik seragamnya. Nah itu dari situ, setelah itu baru masuk ke gang. Kelanjutannya orangnya sama. Itu yang narik pelajar atau warga? Bukan pelajar. Jadi ada warga yang mungkin nggak terima terus ngumpul-ngumpulin yang lain gitu. Terus dia sempat narik di, nah karena anggota itu lewatnya dari pinggir kan, karena ada brek-brek besar, anggota ikut pinggir. Nah di situ ditarik. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait video di depan Indomaret. Nah, jadi saya jelaskan untuk yang di Indomaret itu terjadi sekitar hampir jam 2. Jadi kita sudah mau selesai. Anggota itu sebelum pulang mampir ke Indomaret untuk membeli minuman. Rencana mau beli minuman. Nah, pas mampir di Indomaret, di situ depannya ada terhalang dengan mobil Avanza hitam. Itu nutup jalur masuk. Jadi berhenti di situ. Yang anggota belakang turun mau masuk ke Indomaret. Tapi di sebelah Indomaret itu banyak kumpul anak SMP, SMP Muhammadiyah, di Randu Blatung. Ngumpullah di situ. Karena anak-anak ini saya lihat mereka itu sebenarnya mau pulang, tapi karena tahu ada polisi melakukan kegiatan bagi-bagi brosur, jadi dipikirnya jangan-jangan kita semua akan ditazia di sana. Jadi pada ngumpul di situ, mungkin takut mau lewat. Nah, kebanyakan anak-anak ini kan anak SMP yang mengendarai kendaraan motor. Ya secara hukum ini kita masuk poin nomor 5 nih. Prioritas 9 penindakan ini, anak ini di bawah umur, menggunakan motor lagi. Motor. Poin nomor 5 sebenarnya masuk juga sebenarnya. Ini biasa juga ketika kepolisian menindak gitu, biasa juga dan melanggar itu kan mahasiswa itu. Ya ada 1-2 yang mungkin sudah terlanjur ke situ kita, tapi yang ngumpul di situ nggak ada. Kita tujuan tuh anggota mau beli minum. Karena disoraki sama anak-anak itu, akhirnya anggota itu balik naik motor, terus kembali lagi, terus laporan lah ke Pak Kanit Gakum, terus pas ini laporan saya juga, bisa bilang ya sudah, kan memang kita mau balik juga, kita sudah persiapan mau kembali. Jadi saat itu memang nggak ada penindakan terhadap siswa ataupun apa namanya? Ya kalau misalnya yang kita dapat kebetulan lewat di jalan utama. Pas melintas dekat kita, jalur kurang lebih radiusnya nggak terlalu jauh, kedapatan dia nggak pakai helm, terus memang kedapatannya ada beberapa yang tidak pakai helm, sudah pasti anak SMP belum cukup umur, belum ada pasti SIM itu belum bisa, belum umur kan dan lain-lain, itu sudah pasti, apalagi dia nggak pakai helm. Jadi ada beberapa yang sempat ditindak sama anggota kita. Terus disorakin itu ya? Itu beda tempat. Beda ya? Beda tempat. Oh, berarti yang gratis dekat kita. Yang waktu disorakin itu memang disorakin itu nggak ada. Itu memang tujuannya mau ke Indomaret beli minuman gitu. Kan mereka juga nggak pakai motor, mereka kan jalan di halaman semua gitu waktu itu. Terus yang truk video apa lagi? Itu yang truk. Yang truk mungkin ada beberapa yang itu kedapatan pelanggaran kasat mata. Jadi ketika kami lihat melanggar kasat mata, itu yang kita memeriksa karena itu termasuk dalam muatan itu. Ya, poin nomor 9. Tapi kami selektif, tidak semuanya. Kalau kira-kira
kami lihat tidak overload, tidak melanggar kasat mata, tetap lewat. Jadi ini hunting system, jadi tidak semuanya kendaraan kita periksa. Beda dengan razia seperti yang harus ada pelang, harus ada syarat-syarat yang terdapat dalam PP nomor 50 itu. Mungkin himbauan untuk masalah. Himbauan saya sebenarnya banyak, saya menghimbau untuk warga Blora. Jadi yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini, mungkin kita di kota itu sering menindak, jadi rata-rata warga di kota sudah familiar lah dengan hadirnya polisi. Mungkin yang di kecamatan-kecamatan jarang kita sentuh. Jadi ketika kemarin COVID rame-rame itu kan stop semua, kegiatan lalu lintas ke mana-mana itu stop. Nah sekarang ini sudah mulai normal lagi. Mungkin saya himbau kepada warga yang walaupun di kecamatan, tolong memperhatikan keselamatan untuk orang tua juga, tolong perhatikan anak-anaknya yang di bawah umur. Kalau sekiranya itu belum cukup umur, jangan diberikan kendaraan buat mereka. Terus kalau misalkan yang sudah cukup umur, tolong dilengkapi surat-suratnya kalau berkendara, misalkan SIM-nya udah cukup umur, silakan buat SIM. Untuk SIM bisa koordinasi dengan babin setempat, misalkan karena jauh nih, hubungi aja babinnya, nanti babin itu akan fasilitasi ke kami akan berusaha lah bisa kami untuk anak itu bisa datang untuk uji SIM, karena uji SIM harus semua di Satpas, beda dengan SIM perpanjangan, ada kami jadwal SIM keliling itu ada.